Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana kabari? Mudah-mudahan pada sehat semua ini. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi tip, berbagi cara. Ini buat yang penggemar koi pemula nih lur. Bagaimana caranya agar koi di kolam kita ini bisa jinak, bisa kita ajak main-main dengan tangan loh. Kalau dikasih makan itu bisa langsung dari tangan kita. Itu ada triknya yang tentunya juga melalui proses tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dengan sabar. Bagaimana caranya? Tonton saja videonya ya. Oke, untuk cara yang pertama yaitu kita harus membiasakan kepada ikan-ikan kita itu kalau memberi makan itu dengan cara memberikannya langsung dengan tangan kita lor. Karena bahasa perkoian itu adalah hand feeding, artinya memberi makan langsung melalui tangan kita dalam jarak yang dekat. Tentunya perlu latihan ini dan kondisi ikan yang harusnya pada saat ini harus sehat, dan ikan juga tidak boleh dalam kondisi stres. Misalnya saat ikan baru yang dimasukkan ke kolam itu biasanya kalau ikan masuk itu perlu penyesuaian terlebih dulu loh, sebelum ikan itu merasa nyaman. Jadi setelah ikan sudah terbiasa di kolam barunya, nah itu barulah kita melakukan latihan-latihan agar ikan itu terbiasa terhadap manusia. Gitu. Jadi intinya membiasakan dalam memberikan makan itu kita berikan langsung dengan tangan kita. Lama-lama pasti ikan itu akan jadi jinak. Itu untuk cara yang pertama. Oke, dan untuk cara yang kedua ini loh, jika dengan cara yang pertama itu memang agak sulit dan lama, itu cara yang kedua yaitu coba puasakan ikan koi itu, dipuasakan loh, jangan dikasih makan ya, kira-kira 1 atau 2 hari. Dan jangan khawatir loh, ikan koi itu tidak dikasih makan jangankan 1 sampai 2 hari loh, nggak dikasih makan 1 minggu atau mungkin 1 bulan nggak masalah loh. Nah, maksudnya dipuasakan itu tadi biar dia itu merasa lapar banget gitu loh. Nah, kalau dia lapar kan mau tak mau dia juga akan muncul ke permukaan. Kalau kita dekati, kalau kasih makan pasti dia akan muncul karena dia lapar. Ya, caranya ya sedikit-sedikit kita bujuk lah biar dia itu naik ke permukaan. Lama-lama kan dia akan tidak takut kalau melihat kita. Kita biasakan untuk mendekat, berinteraksi, sehingga lama-lama dia akan terbiasa dengan kita. Nah, itu cara yang kedua loh. Untuk cara yang ketiga ini loh, seandainya dengan 2 cara yang pertama dan kedua tadi itu masih belum jinak, ini ada cara yang ketiga yaitu dengan menambahkan ikan yang jenisnya itu dia tuh tergolong ikan paling jinak loh. Kalau nggak salah namanya apa, ikan jenis cagoy atau karasi atau apa itu. Secara otomatis nanti ikan yang jinak ini yang memang tidak begitu takut dengan manusia itu akan membuat ikan-ikan yang lainnya yang kurang berani terhadap kita manusia itu akan terbawa ketika ada temennya yang berani dengan manusia, dengan kita. Kalau pas kita kasih makan, otomatis ikan-ikan lainnya yang tidak berani, yang kurang jinak itu akan otomatis berangsur-angsur sedikit demi sedikit akan mengikuti ikan yang jinak tadi lor.
Itu kalau nggak salah namanya ikan saragoy atau karasi atau apa, osiba tapi itu loh. Nah itu juga bisa membantu dalam menjinakkan ikan koi di kolam kita. Tapi saya rasa kalau untuk cara yang pertama dan kedua tadi lor, itu pun bisa lor, asalkan kita sabar, kita telaten melatihnya setiap hari. Jadi lama-lama saya yakin pun bisa. Seperti yang saya alami selama ini, itu ikan-ikan saya pun begitu. Dulu ikan-ikan saya itu pun liar banget, karena ikan ya ikan dari pasar saja lor. Jadi bukan jenis ikan yang bagus. Tapi alhamdulillah lama-lama pun ini tidak takut dengan saya. Kalau saya mendekat itu, meskipun dia tidak lapar pun dia pasti akan mendekat. Seakan-akan itu mau minta makan gitu. Karena koi kan memang tergolong ikan yang sering lapar terus pokoknya. Kamu kasih makan berapa pasti akan dimakan. Nah itu lor, untuk tip yang ketiga itu bisa ditambahkan ikan penjinak jenis saragoy atau karasi atau yang lainnya itu ada itu. Untuk langkah berikutnya lor, kalau muntoh nanti dengan 3 cara tadi itu sudah bisa membuat ikan koi kita jinak, nah tentunya jangan langsung kita biarkan begitu saja, harus kita lakukan terus menerus. Salah satu caranya yaitu di samping melatih terus gitu, itu tentunya kita juga harus memerhatikan suasana kolam di mana ikan kita itu tinggal di situ. Ciri-ciri kolam yang baik itu tidak ada ikan yang mojok sendiri atau tidak bergerombol. Itu tanda-tandanya pasti ada yang tidak beres dengan ikan kita. Dan itu dipengaruhi oleh kondisi kolam kita. Kalau kolam kita itu tidak sehat, artinya itu airnya mungkin mengandung amonia yang terlalu tinggi, pasti ikan-ikan koi kita itu akan terdapat masalah di ikan. Jadi tetap harus menjaga kondisi kolam, harus sering-sering mengontrol filter kolam kita agar air tetap bagus, tetap jernih, dan kualitasnya bagus. Bahwasanya memang memelihara koi itu sama dengan memelihara air lor. Kalau koi itu sebagus atau semahal apapun, tapi air kolam kita ini tidak bagus, filtrasi kita tidak bagus, kualitas air jelek, ya pasti akan ada masalah terhadap ikan-ikan kita. Oke, saya kira itu lor tip dari saya bagaimana caranya menjinakkan ikan koi di kolam kita. Banyak cara yang para penghobi koi itu yang dilakukan untuk supaya ikan koinya itu jinak lor. Tapi untuk cara yang simpel yaitu tadi, dengan melatih, dengan membiasakan ikan koi kita tuh berinteraksi dengan kita, membuat bagaimana supaya suasana kolam itu nyaman untuk mereka tinggali. Saya yakin pasti namanya makhluk hidup, kalau kita biasakan, kita ajak interaksi, kita sayang, kita perhatikan, pasti lama-lama akan nurut kepada kita. Oke lur, itu aja dulu. Semoga ada manfaatnya walaupun mungkin cuma sedikit. Terima kasih sudah menonton video saya. Support terus, subscribe, like, komen di channel ini ya. Salam satu hobi untuk penggemar koi, terutama yang pemula kayak saya ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.